Halo, assalamualaikum. Selamat malam rekan-rekan guru yang dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan kurikulum merdeka, yaitu asesmen diagnostik. Mana kita ketahui asesmen diagnostik ini merupakan bagian daripada kurikulum merdeka, dan ini merupakan hal yang baru bagi teman-teman guru dimanapun berada. Kita mulai pada pembahasan yang pertama. Agenda sesi kita kali ini yang pertama adalah tujuan asesmen diagnostik. Tentunya asesmen diagnostik harus mempunyai tujuan. Kemudian asesmen diagnostik non kognitif dan ada asesmen diagnostik kognitif. Kita mulai dari tujuan asesmen diagnostik. Secara umum, sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah non-kognitif. Mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Mengetahui kondisi keluarga siswa. Mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Sedangkan kognitif mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Yang pertama, kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian aktivitas siswa selama belajar di rumah. Kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Gaya belajar, karakter serta minat siswa. Tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif adalah: pertama, persiapan, yang kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, tindak lanjut. Tentunya harus ada persiapan teman-teman guru agar segala sesuatu yang direncanakan dapat terstruktur dengan baik dan dapat tuntas sesuai tujuan daripada asesmen diagnostik. Setelah kita mempersiapkan, tentunya ada selanjutnya adalah pelaksanaan. Dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di awal. Kemudian setelah pelaksanaan dilakukan, di akhir pelaksanaan itu maka harus ada tindak lanjut. Tidak boleh berakhir
begitu saja, maka ada tindak lanjut atau follow up. Nah, tips yang dapat saya bagikan yaitu keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini. Maka kita harus memiliki keterampilan bertanya, membuat pertanyaan. Itu adalah hal yang penting dalam asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik, contoh kegiatan persiapan. Siapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi. Siapkan pertanyaan panduan seperti berikut. Yang pertama, apa yang sedang kamu rasakan ketika melihat gambar ini saat ini? Lalu, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Yang kedua, buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Siapkan pertanyaan kunci seperti berikut. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Apa harapanmu? Lalu kemudian asesmen diagnostik non-kognitif. Contoh kegiatan pelaksanaannya meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Apakah bercerita, apakah menulis, atau menggambar. Itu semua diuraikan melalui pertanyaan-pertanyaan. Lalu kemudian asesmen diagnostik non-kognitif, strategi tanya jawab. Yang pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawaban. Memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan, berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam, mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Saat siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan siswa. Membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Saat siswa menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali pertanyaan. Memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, menunggu beberapa saat. Asesmen diagnostik non-kognitif, tindak lanjut. Identifikasi siswa dan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Nah, hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah guru melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengajar target kurikulum. Demikian pemaparan saya pada malam hari ini. Semoga dapat dipahami. Materi-materinya dapat saya sertakan nanti melalui link-link yang saya akan kirim melalui kolom komentar. Akan kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.